Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Yasuli dari kelas SI 2020A Universitas Negeri Surabaya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari dua atau lebih komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung untuk berbagi data dan informasi. Kemudian jaringan komputer ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada jaringan pusat dan yang kedua ada jaringan terdistribusi. Jaringan pusat yaitu semua perangkat atau perangkat hanya terpaku pada satu server. Tapi sedangkan untuk yang jaringan terdistribusi, sebuah perangkat bisa bergantung pada beberapa server. Kemudian kita membahas tentang data center. Apa itu data center? Secara umum, data center dapat diartikan sebagai pusat data. Jadi, dapat diartikan bahwa data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer seperti penyimpanan data dan telekomunikasi. Selanjutnya kita membahas tentang topologi jaringan. Topologi jaringan di sini saya menyebutkan hanya 5, sebenarnya masih banyak lagi. Yang di sini ada topologi bus, ada topologi ring, ada topologi star, ada topologi tree, dan ada topologi mesh. Yang pertama ada topologi bus yang merupakan topologi yang begitu sederhana dibanding topologi jaringan lainnya. Kelebihan dari topologi ini yaitu tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak, biayanya juga murah, tidak terlalu rumit, dan sangat sederhana. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk traffic jaringan yang padat, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Kemudian yang kedua ada topologi ring yang merupakan jaringan komputer yang dihubungkan dengan komputer lain dan berbentuk seperti cincin. Kelebihan dari topologi ini yaitu data mengalir dalam satu arah, kemudian aliran data mengalir lebih cepat, dapat melayani aliran traffic data yang padat, dan yang terakhir waktu untuk mengakses data lebih optimal. Sedangkan kekurangan dari topologi ini yaitu apabila ada satu komputer yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan, dan yang terakhir sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Yang ketiga ada topologi star, yang merupakan topologi berbentuk bintang, di mana jaringan ini umumnya memakai hub dan switch untuk menyambungkan antar klien. Kelebihan dari topologi ini yaitu cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang lain. Apabila satu komputer mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Dan yang terakhir, dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama. Sedangkan kekurangan dari topologi star yaitu jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Membutuhkan lebih banyak kabel, jumlah terminal terbatas yang tergantung dari port yang ada pada hub. Traffic data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Yang keempat ada topologi tree yang merupakan gabungan dari topologi bus dan juga topologi star, yang memiliki kelebihan mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Sedangkan kekurangan dari topologi ini yaitu menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat, dan jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Yang terakhir ada topologi mesh yang merupakan topologi yang bisa digunakan untuk root banyak di jaringan yang ingin digunakan. Kelebihan dari topologi ini yaitu fault tolerance, terjadinya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih, dan relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Sedangkan kekurangan dari topologi mesh ini yaitu sulitnya
melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya, dan biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Adapun pembagian jaringan komputer yang terbagi atas yang didasarkan jangkauan terbagi atas 4, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. Untuk PAN, yaitu jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan perangkat pendukung lainnya. Yang kedua adalah LAN, jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. MAN, jaringan komputer yang memiliki cakupan area yang lebih besar dibandingkan dengan LAN, seperti contoh antar kota atau provinsi. Dan yang terakhir ada WAN, jaringan komputer yang lebih luas dari MAN dengan cakupan area seluas negara ataupun benua. Kemudian, didasarkan dari akses terbagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Untuk internet, jaringannya secara publik dan dapat diakses secara luas. Sedangkan intranet, jaringannya secara pribadi dan aksesnya hanya secara terbatas. Kemudian didasarkan dari cara membangunnya. Ada ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc sendiri memiliki jaringan langsung peer-to-peer tanpa perangkat lain, jangkauan jarak dekat, dan praktis. Sedangkan infrastruktur memerlukan perangkat tambahan, jangkauannya juga fleksibel, tetapi biayanya banyak dan rumit. Kemudian didasarkan dari penggunaan kabel, yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network, dan yang kedua ada jaringan berkabel atau wireless network. Dan yang terakhir didasarkan dari siaran yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada unicast, kedua ada multicast, dan yang ketiga atau yang terakhir ada broadcast. Unicast sendiri pengiriman datanya bermekanisme 1:1. Untuk multicast pengiriman data dengan tujuan ke grup, dan untuk broadcast pengiriman datanya dengan tujuan ke seluruh alamat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.